Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UAS saya. Di sini saya akan mempresentasikan entrepreneurship dan strategi bisnis Islam dalam kacamata Al-Quran dan Hadis. Entrepreneurship dan strategi bisnis dalam perspektif Al-Quran dan Hadis mencakup prinsip etika, keadilan, dan keberkahan dalam menjalani usaha. Al-Quran dan Hadis memberikan panduan bagi seseorang muslim dalam berbisnis agar aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Hadis terkait entrepreneurship dan strategi bisnis. Yang pertama ada kejujuran dan transparansi, yang kedua keadilan, yang ketiga etika, yang keempat kedermawanan, dan yang kelima perencanaan, yang keenam kerja keras, yang ketujuh menghindari riba. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan tentang kejujuran dan transparansi. Dalam Islam, kewirausahaan dan strategi bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual jika dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Materi yang kedua tentang keadilan dalam transaksi. Kewirausahaan dan strategi bisnis Islam mengintegrasikan aspek material dan spiritual dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Prinsip utama bisnis Islam menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menekankan nilai keadilan dalam transaksi, seperti penetapan harga yang wajar, keterbukaan informasi. Materi yang ketiga, etika dan modal dalam bisnis. Entrepreneurship dan strategi bisnis Islam berlandaskan nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis melarang riba, gharar, dan maisir, serta menekankan manfaat bagi masyarakat. Modal bisnis Islam mencakup uang, waktu, atau keahlian yang dikelola melalui mekanisme syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Fokusnya adalah menciptakan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan akhirat. Materi yang keempat, kedermawanan dan tanggung jawab sosial. Entrepreneurship dalam Islam menekankan prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bisnis Islam menghindari praktik riba dan penipuan, serta mendorong kedermawanan melalui zakat dan sedekah. Tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam meliputi kesejahteraan karyawan, memberdayakan masyarakat, dan pelestarian lingkungan yang bertujuan menciptakan dampak positif bagi umat muslim dan alam. Materi yang kelima, perencanaan dan manajemen yang baik. Entrepreneurship dan strategi bisnis Islam mengutamakan prinsip moral, keadilan, dan keberlanjutan. Bisnis Islam tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial seperti membayar zakat dan beramal. Perencanaan dan manajemen bisnis Islam melibatkan musyawarah, perencanaan yang matang, serta mengambil keputusan yang adil dan transparansi. Materi yang keenam, kerja keras dan tawakal. Entrepreneurship dalam Islam
menggabungkan kerja keras dan tawakal. Kerja keras berarti berusaha maksimal dalam bisnis sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah setelah berusaha yakin bahwa hasil akhirnya ada di tangannya. Strategi bisnis Islam berfokus pada menjalankan prinsip secara etis, menghindari riba, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang ketujuh, menghindari riba dan praktek yang dilarang. Entrepreneurship dalam Islam mengutamakan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menekankan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Strategi bisnis Islam melibatkan penghindaran riba, gharar, dan maisir. Pengusaha Islam diharapkan untuk menggunakan metode pembiayaan yang adil seperti murabah, jual beli, dan musyarabah kerjasama modal, dan mudarabah bagi hasil, serta menjaga prinsip etika seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bisnis yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan keberkahan dan manfaat sosial bagi umat Islam dan masyarakat lainnya. Baiklah, itu tadi video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.